Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji pemahaman IPS Geografi untuk SMA atau MA kelas 10. Bab pengantar ilmu geografi ya, halaman 23. Langsung saja kita ke nomor 1. Masalah kemacetan sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan. Hampir setiap hari, kondisi jalan raya tampak semraut. Kendaraan umum dan pribadi membanjiri jalan-jalan seperti jalan utama dan daerah perkantoran. Pendekatan geografi yang digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut adalah pendekatan. Ya, kita bahas dulu pendekatan dalam ilmu geografi ya. Pendekatan ilmu geografi ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan spasial. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Oke. Kita ke pendekatan spasial dulu. Pendekatan spasial adalah pendekatan ke ruangan. Ya, spasial itu diambil dari bahasa Inggris dari kata space, yaitu ruang. Maksud dari ruang itu apa? Ruang itu adalah, kita analogikan ya. Misalkan ada kecamatan ya, kecamatan Pahandut dan kecamatan Pekanraya. Nah, kecamatan Pahandut dan kecamatan Pekanraya ini termasuk dalam pendekatan spasial, artinya ada wilayah ya, ada ruangnya gitu. Nah, kalau pendekatan ekologi itu pendekatan ke lingkungan. Artinya apa? Pendekatan ke lingkungan itu lebih menekankan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam ruang. Nah, dalam ruang. Misalkan di Kecamatan Pahandut terjadi banjir, dampaknya menghambat aktivitas masyarakat. Nah, itu masuknya ke pendekatan ekologi. Permasalahannya ada timbal baliknya juga. Terus yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini adalah perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Nah, perpaduan. Jadi apabila di dalam pendekatan ada pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan, maka masuknya ke kompleks wilayah. Oke, kita kembali ke soal. Di soal tadi masalahnya sudah ditemukan ya, yaitu kemacetan. Nah, itu sudah masuk ke pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Terus ada nggak di sini dikatakan wilayahnya? Nggak ada ya. Ada tapi tidak spesifik ini. Perkotaan. Tidak spesifik. Perkotaan kan banyak. Masih umum. Kalau di sini ditulis DKI Jakarta misalkan ya kan. Terus Surabaya, Bogor. Nah, itu baru kita bisa memasukkan ke pendekatan ke ruangan, karena ruangnya jelas di mana tempatnya. Kalau ini kan cuma perkotaan, jadi ini masih umum, tidak terlalu spesifik. Maka di sini kita bisa menjawab nomor 1 adalah jawaban yang A, ke lingkungan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 yang soal HOTS ya nih. Cermati teks berikut.
wilayah landai yang berbatasan dengan laut seperti Jakarta bagian utara sering dilanda banjir saat musim hujan. Hal ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan, topografi yang landai, dan diperparah dengan naiknya muka air laut. Dampak yang ditimbulkan cukup banyak dan sangat merugikan, baik secara material maupun non-material. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan penyelesaian masalah yang terintegrasi dengan seluruh pihak yang terkait. Fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan pendekatan. Di sini kita sudah bisa mengidentifikasi ya. Pertama, dia bisa masuk ke dalam pendekatan keruangan. Ini ada wilayahnya disebutkan atau ruangnya. Jakarta itu sudah masuk ke kategori keruangan. Terus kita lihat ada tidak permasalahan di dalam pernyataan ini, teks ini. Ada ya permasalahannya, yaitu banjir saat musim hujan. Dan terus ada timbal baliknya, karena hujan maka mengakibatkan banjir. Nah, maka di sini ada kedua-duanya ini, keruangan dan kelingkungan, perpaduannya. Maka kita bisa menjawab nomor 2 ini adalah kompleks wilayah. Ya, yang C. Kita lanjut ke nomor yang 3. Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang berpenduduk paling banyak. Geomorfologi Pulau Jawa juga unik. Di wilayah selatan berupa plato, dataran tinggi yang miring ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Di wilayah timur dan barat berupa daerah depresi dengan gunung-gunung berapi. Adapun di wilayah utara berupa rantai pelipatan yang membentuk bukit dan pegunungan rendah. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, kita lihat di sini keruangan ada ya. Pulau Jawa udah masuk ke dalam kategori pendekatan keruangan. Terus ada permasalahannya atau tidak ini? Tidak ada ya, timbal baliknya juga tidak ada. Maka kita bisa menjawab nomor 3 ini keruangan, karena di nomor 3 ini cuma menjelaskan morfologi Pulau Jawa, artinya keruangannya dijelaskan ya kan, berupa plato, dataran tinggi yang miring ke arah selatan ya. Nah, ini cuma menjelaskan keruangan, bentuk-bentuknya saja. Maka kita bisa menjawab nomor 3 itu adalah yang A, keruangan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Cermati teks berikut. Gempa tektonik bermagnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Maluku Tengah Sabtu 6 bulan November 2021. Gempa yang terjadi pada pukul 14.20 WIB berlokasi pada 6.14 lintang selatan dan 130.28 bujur timur atau berjarak 184 km bagian selatan Banda, Maluku Tengah, dan 187 km timur laut Tepa, Maluku Barat Daya. Adapun pusat gempa berada di Laut Banda dengan kedalaman 154 km di bawah permukaan laut. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan ini sama juga ya, pendekatan keruangan. Kenapa? Karena tidak adanya timbal balik atau fenomena gempa bumi ini mendampakkan apa, tidak ada dijelaskan, cuman ngasih tahu tempat-tempat yang terkena guncangan gempa tektonik. Nah, maka di sini cuma keruangan aja, kecuali setelah gempa tektonik
terjadi tsunami susulan. Nah, itu baru kita bisa menjawab kompleks wilayah karena ada perpaduan antara keruangan dan kelingkungan. Tapi di sini tidak ada kelingkungan, maka kita bisa menjawab keruangan. Yang B ya. Yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman di daerah resapan air dan sepanjang aliran sungai beresiko menimbulkan bencana banjir. Pendekatan geografi yang relevan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah ini sudah jelas ya, alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman di daerah resapan air beresiko menimbulkan bencana banjir. Ini ada timbal baliknya ya. Gara-gara daerah resapan dibangun permukiman, maka menimbulkan bencana banjir. Nah, ini kita bisa menjawab C ya. Bukan. B, kelingkungan, karena permasalahannya ini tidak ada dikatakan tempatnya di mana ya kan, di DKI Jakarta atau di mana, ini tidak ada keruangannya. Jadi kita bisa menjawab nomor 5 ini adalah yang B, kelingkungan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.